Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita jumpa pada hari ini. Dan hari ini saya akan bicara tentang perisai iman. Kenapa kita penting untuk menggunakan perisai iman dalam hidup kita? Karena kita tahu saat-saat ini, hari-hari ini, keadaan bukan semakin membaik tetapi semakin memburuk. Kita tahu sudah setengah tahun lebih COVID-19 melanda negara kita. Dan kita juga ibadah online sudah 5 bulan lebih. Dan tidak ada yang tahu kapan berakhir. Tapi yang jelas, satu hal, kita semua yang ada, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, kita dilanda ketakutan. Kita dilanda satu goncangan yang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena semua sendi-sendi kehidupan mengalami masalah, mengalami goncangan yang membuat kita khawatir. Di dalam perekonomian kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan sosial kita, ya, semuanya mengalami perubahan. Ekonomi semakin tidak baik. Pendidikan juga tidak bisa ditempuh dengan baik, ya. Kita lihat anak-anak ibadah online juga tidak maksimal, belajar dengan online juga tidak maksimal. Ya, apalagi kehidupan sosial tidak ada lagi saling mengunjungi, saling memberi kekuatan. Ya, saling bersilaturahmi itu tidak ada. Karena mereka semua masing-masing menjaga diri, menjaga jarak demi apa? Demi menjaga kesehatan mereka. Terlebih lagi dalam ibadah, ya. Kita selama ini selalu melakukan ibadah online. Dan ibadah online ini memang tidak mengubah kuasa Tuhan, tidak mengubah urapan Tuhan. Tetapi ibadah online ini adalah satu hal yang membuat kita para pemimpin khawatir. Adalah kenapa? Karena ketika kita adakan ibadah secara online ini, kita tidak bisa kontrol jemaat. Apakah mereka mengikuti ibadah ini? Dan ini adalah satu kelemahan. Ya, semua gereja sama. Apalagi gereja besar. Ya, kalau mereka mau secara jujur bilang berapa sih dari jemaat mereka yang mungkin ribuan yang ikut ibadah secara online, kita tidak tahu. Apakah mereka mengalami penurunan, mengalami jemaatnya tidak ibadah secara online berapa banyak, tidak tahu. Tapi yang jelas, saya percaya itu pasti ada penurunan. Dan momen-momen saat-saat seperti inilah yang dipergunakan oleh iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan melemahkan kehidupan rohani kita. Ya. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 kita baca. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam vers 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-aum. Dan dia mencari setiap orang yang lemah supaya dapat ditelannya. Nah, ayat 9 katakan, bagaimana kita bisa melawan iblis yang selalu berjalan keliling untuk mengintai kita yang lemah supaya dapat ditelan? Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Sebab semua orang di dunia ini, semua saudara-saudara kita dimanapun juga, mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi sangat penting kita melawan iblis, melawan tipu muslihat iblis, panah api dari si iblis dengan perisai iman. Ya. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 16 kita lihat. Dalam Efesus 6, ya, dalam Efesus 6 ayat 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai
iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi untuk menghadapi panah api si iblis, untuk menghadapi iblis yang selalu berjalan keliling mengaum-ngaum, dikatakan di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 16 dikatakan, lawanlah iblis dengan perisai iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita lengah. Kalau dikatakan dalam segala keadaan, mau keadaan kita sedang diberkati, baik keadaan kita sedang baik keadaan rohani kita, mungkin kita merasa bahwa kita ini sedang membara, atau rohani kita sedang turun, kita sedang down, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami penderitaan. Bagaimana kita sudah bertubi-tubi datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan belum jawab. Bagaimana setiap masalah datang menimpa kita bertubi-tubi. Keadaan ekonomi, keadaan keluarga. Profesi kita terganggu. Segala hal kita terganggu. Pendidikan kita terganggu. Kuliah kita terganggu. Ya, apalagi ibu-ibu mengalami benar masalah ini. Ya, kita lihat bagaimana uang dapur pasti berkurang. Ya kan? Nah, kita tahu dalam keadaan seperti ini adalah satu kesempatan iblis untuk masuk menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena iblis ini selalu datang, selalu mengintai hidup kita. Untuk apa? Untuk menghancurkan hidup kita. Ya. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, ya, iblis itu selalu mengintai kita. Iblis tahu bagian apa dari hidup kita yang terlemah, dan itulah yang akan dihantam oleh iblis, dan itulah yang akan dipanah oleh iblis. Karena iblis itu sangat licik dan sangat ahli dalam membidik kelemahan kita. Makanya untuk melawan itu kita butuh perisai iman. Ya. Kenapa? Karena hanya dengan perisai. Kita tahu perisai itu apa? Perisai itu adalah satu alat yang dipakai oleh para tentara ketika berperang. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh, dari panah api dari musuh, dari pedang musuh, dari senjata-senjata musuh. Dan hanya perisai itulah yang mereka pakai untuk melindungi diri mereka. Ya. Kita lihat kalau di dalam film-film bagaimana para tentara Romawi yang begitu ahli dan luar biasa di dalam memanfaatkan perisainya. Ya. Ya, perisai yang dimaksud oleh Paulus ini adalah perisai yang berupa palang pintu yang segi 4 yang besar. Dan ini biasanya dipakai oleh tentara yang ada di bagian yang paling depan. Ya. Jadi tentara yang bagian paling depan ini adalah tentara yang harus menghadapi panah api dari musuh, yang harus menghadapi pedang dari musuh yang pertama kali mereka hadapi. Jadi mereka butuh perisai itu. Perisai seperti pintu untuk melawan panah api dari musuh dan pedang musuh. Dan perisai inilah yang harus kita gunakan untuk apa? Untuk menghadapi iblis. Kenapa? Iblis itu sangat lihai. Iblis itu sangat licik. Setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik dia mengintai kita. Kalau ada bagian hidup kita yang lemah, dia akan serang. Karena iblis tahu kelemahan kita. Jadi bagaimana kita bisa menutup kelemahan dalam hidup kita? Hanya dengan perisai iman. Ya. Hanya dengan perisai iman. Kita lihat bagaimana hebatnya iblis. Ya, bagaimana hebatnya iblis dan apa yang akan dihancurkan oleh iblis dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur 11 ayat 2 dan 3. Di dalam Mazmur 11, Mazmur pasal 11 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ya.
Orang fasik melentur busur mereka, memasang anak panahnya pada tali busur hanya untuk memanah orang yang hatinya tulus dari tempat gelap. Ya. Apabila ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi apabila dasar-dasar dari orang benar itu sudah dipanah, sudah dihancurkan oleh orang fasik. Jadi orang fasik, kalau sudah dia menghancurkan dasar pondasi dari orang benar, maka orang benar itu tidak bisa lagi kuat berdiri. Kenapa? Karena dasar dari pondasi itu kalau sudah hancur, otomatis bangunan yang di atasnya pun akan hancur, akan rubuh. Nah, demikian juga dengan hati kita, iman kita. Ya, orang fasik itu adalah lambang dari si iblis. Mereka selalu mengintai dari tempat yang gelap. Untuk apa? Untuk memanah orang yang hatinya tulus, untuk memanah orang benar. Kalau dia sudah ketemu titik kelemahan, dia panah dari tempat gelap. Nah, saat itulah dasar-dasar kehidupan dari orang benar itu mulai dihancurkan. Demikianlah saat ini iblis sedang giat bekerja untuk menghancurkan kehidupan orang-orang benar, untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Melalui apa? Melalui segala hal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Iblis tahu apa yang menjadi kelemahan dari hidup kita. Jadi untuk menghadapi itu kita butuh perisai iman. Kenapa? Karena iman kita ini adalah dasar pondasi hidup kita, dan ini iman kita inilah yang sedang diincar oleh iblis. Iblis mengincar iman kita, mau menghancurkan iman kita melalui apa? Kelemahan kita. Kelemahan kita bisa berbentuk apa? Ya, mungkin saat ini kita secara pribadi kita kuat, kita hebat, dan iblis tahu kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak, dan iblis sangat besar kemungkinan dia bisa pakai suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Untuk apa? Untuk mengganggu, untuk melemahkan iman kita. Maka saat ini pergunakan perisai iman. Perisai untuk melindungi iman kita. Kalau tidak, kita akan hancur. Kenapa? Iblis itu sangat piawai. Dia sangat ahli dalam membidik kelemahan kita. Ya, apalagi didukung oleh situasi seperti ini. Ya, keadaan yang tidak baik, semua hal di dalam kehidupan kita semuanya mengalami penurunan, semuanya mengalami goncangan. Ya, pekerjaan kita mengalami goncangan. Ya, saya percaya apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kita, baik kita saat ini di PHK, pemutusan bekerja, atau mungkin gaji kita dikurangi, atau apapun juga, saya percaya dan saya terus berdoa kalau saudara akan terus diberkati Tuhan, saudara akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin usaha kita mengalami penurunan, ya mungkin keluarga kita mengalami goncangan, dan ini adalah panah api si iblis yang sedang dilepaskan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami itu, kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir. Kita harus lawan iblis dengan apa? Perisai iman. Karena hanya dengan perisai iman itulah kita mampu menghancurkan panah api si iblis, sehingga dia tidak bisa lagi mengganggu kehidupan kita. Dia tidak bisa lagi menghancurkan dasar-dasar iman kita. Dia tidak bisa menghancurkan pondasi hidup kita. Ya, kalau pondasi kita kuat, dasar iman kita kuat, seberapapun tingginya bangunan yang kita bangun di atas dasar pondasi yang kuat itu tidak akan rubuh. Bahkan ketika goncangan yang kuat, bahkan ketika gelombang badai datang menghantam bangunan itu tetap kokoh berdiri. Tapi kalau iman kita, dasar kita tidak kuat, itu sama seperti kita membangun bangunan di atas dasar pasir. Hanya oleh angin besar saja pasti akan rubuh. Tapi kita butuh fondasi iman yang kuat, yaitu kita jaga iman kita dengan perisai iman. Apa itu perisai iman? Siapa itu perisai iman yang bisa melindungi, yang bisa menjadi perisai di dalam iman kita?
Kita lihat dalam Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi Allah, jalan Allah yang sempurna dan janji Allah yang murni, itulah yang menjadi perisai. Itulah yang menjadi perlindungan bagi kita orang-orang percaya. Jadi apa yang menjadi perisai hidup kita? Yaitu Allah. Allah yang benar. Dan Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Allah yang selalu ada buat kita. Dialah yang menjadi perisai di dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Kebenaran Allah. Jalan-jalan Allah. Janji-janji Allah. Kebenarannya yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa terbantahkan. Itulah yang menjadi perisai iman kita. Sehingga iman kita akan tetap terjaga. Iman kita akan tetap terlindungi. Ya. Bagaimana kita bisa membangun perisai iman yang kuat? Ya. Kita percaya Allah. Kita percaya Tuhan. Kita tahu jalan Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu janji-janji Tuhan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar kuat? Bisa benar-benar perisai iman itu ada di dalam hidup kita dan menjadi kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manapun, yang tidak bisa dihancurkan oleh panah api iblis, yang tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya iblis, dan bahkan tidak bisa dihancurkan oleh keadaan apapun juga. Nah, kita akan tetap kuat jika ada dua hal setidak-tidaknya yang akan kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 91. Inilah yang menjadi landasan, kekuatan, dasar dari perisai iman kita. Ya, Mazmur 91, ya, perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Oh, ayat 1 dan 2 dia kata seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang selalu bernaung di dalam lindungan Tuhan, dia akan berkata bahwa tempat perlindungan dia dan kubu pertahanan dia adalah apa? Allah. Allah yang aku percayai. Allah yang aku tahu bahwa dia adalah Allah yang setia. Nah, dialah Allah lah satu-satunya menjadi kubu, menjadi tempat perlindungan kita. Dari apa? Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, Allah akan lepaskan kita dari jerat penangkap burung. Dia akan lepaskan dari penyakit sampar busuk. Ya. Dia juga akan meluputkan kita dari kedahsyatan malam, bahkan terhadap panah yang terbang di siang hari, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Bahkan walau 1.000 orang, 10.000 orang jatuh di sisi kanan kirimu, engkau akan selalu luput dari mara bahaya. Ya. Dia katakan semua hal yang buruk akan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi apabila engkau menjadikan Allah sebagai pelindungmu, dan engkau selalu ada di dalam naungan Allah, kita dikatakan hanya akan menonton mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya akan menonton mereka mengalami masalah, mengalami badai. Kita hanya akan menonton. Kenapa? Kita tidak akan mengalami. Kenapa? Karena kita ada di bawah perlindungan Allah yang kuat. Ya, malapetaka dikata malapetaka tidak akan menimpa kita.
Ya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kita. Kenapa? Karena Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Selalu menjaga dan melindungi kita. Ya. Bahkan singa dan ular tedung pun akan kita langkai. Kita akan menginjak singa dan ular naga. Ya. Jadi inilah yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita berlindung kepada Allah. Ya, bagaimana supaya Allah mau menjadi pelindung kita? Kita lihat di ayat 14 dan ayat 15. Ya, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, di sini Allah katakan di ayat 14. Ya, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Terus ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki perisai iman yang kuat. Itu Allah katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Artinya satu yang harus kita lakukan supaya perisai iman kita itu selalu ada menjaga melindungi kita. Supaya perisai iman kita kuat adalah hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Hati kita harus tetap melekat kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya hati kita bisa tetap melekat kepada Allah? Yaitu satu cara adalah kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Ya, kita harus bisa mengenal Tuhan kita dengan benar. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Kalau kita mengenal Tuhan kita mengenal Allah kita, maka kita akan terus percaya dan melekat kepada Tuhan kita. Maka saya sering katakan, seberapa jauh engkau mengenal orang itu, dan sejauh itulah engkau percaya dia. Ya. Kalau dalam bidang rohani, seberapa besar kita mengenal Allah kita, sejauh mana kita mengenal Allah kita, sejauh itulah iman kita kepada Allah kita. Jadi kalau kita mau supaya iman kita kepada Allah kita semakin kuat, kenali Allah kita dengan benar. Yang pertama. Dan kedua, kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa? Mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita alami Tuhan terus di dalam hidup kita. Artinya di dalam hidup kita, kita rasakan pertolongan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada dan menjaga melindungi kita. Bahwa Tuhan itu selalu setia ada di dalam hidup kita. Berarti hati kita belum melekat kepada Tuhan. Jadi dua hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kenali Allah dengan benar. Dan yang kedua, alami Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau dua hal ini kau lakukan, artinya hidupmu akan selalu melekat kepada Tuhan. Kalau engkau sudah hatimu melekat kepada Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu memisahkan kita, yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa? Hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Ya, jadi pertama, kenali Tuhan Allahmu dengan benar, dan engkau harus mengalami kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan Allah rancang dalam hidupmu. Engkau alami sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Dalam hal apapun, dalam doa, dalam pergumulan, dalam setiap masalah, dalam hidupmu yang terjadi dalam hidupmu. Sesulit apapun apa yang engkau alami.
Jangan berseru kepada yang lain. Jangan berseru kepada manusia. Jangan berseru apalagi kepada Allah-Allah lain. Apalagi kepada dukun. Kepada orang bilang orang pintar atau apapun. Jangan berseru kepada mereka. Hanya satu engkau harus berseru kepada Tuhan. Kenapa? Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ya. Kalau kita berseru kepada Dia, bilang Dia akan apa? Dia akan menjawab kita. Apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita doakan, masalah apapun yang kita berseru kepada Tuhan, kita serukan pada Tuhan, percaya, Tuhan itu Allah yang setia. Dia pasti mendengar dan menjawab doa kita. Ya, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan kita. Tuhan akan memuliakan hidup kita. Ya. Dia bukan saja menjawab doa kita, tapi Dia akan lepaskan kita dari kesesakan hidup kita. Ya. Apa yang menjadi kesesakan dalam hidupmu? Apakah masalah ekonomi? Ya. Apa masalah keluarga? Atau masalah benci, dendam, iri, dengki, kepahitan, apapun yang menjadi kesesakan dalam hidupmu. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan lepaskan semuanya. Ya. Jadi mulai sekarang, bagaimana bisa kita mengalami kekuatan iman? Bagaimana perisai iman bisa bekerja dalam hidup kita? Hanya dua hal. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, berseru hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Apalagi berseru kepada manusia. Apalagi berseru kepada Allah-Allah lain. Atau kepada dukun, orang-orang pintar. Kalau engkau berseru kepada mereka, maka yang akan kita dapat adalah kebinasaan. Jadi sekarang, jaga hati kita, jaga iman kita. Dengan apa? Perisai iman. Untuk apa? Lawan panah api iblis yang selalu mengincar hidup kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar firman. Kami percaya, Tuhan, setiap saat, setiap detik, setiap tarikan napas kami, iblis selalu mengintai kami. Iblis selalu ingin menyerang kami, bahkan dia akan memanah kelemahan-kelemahan kami. Saat ini Tuhan, kami berseru kepadamu supaya Engkau datang melindungi hidup kami. Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Engkau menjawab setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami berdoa, Engkau perisai iman kami. Engkau yang akan memberi kekuatan perlindungan bagi kami. Sehingga tidak ada satu celah pun yang mampu dipakai oleh iblis untuk memanah hidup kami, untuk menghancurkan hidup kami. Karena kami punya perisai iman yang kuat, yaitu Engkau sendiri Allah yang melindungi kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi perlindungan, yang menjadi naungan kami, menjadi panji kami. Sehingga tidak ada satu ketakutan apapun yang akan kami alami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita, penyertaan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai jemaat, selalu menyertai hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus selalu menyertai mulai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.